Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu pengajian kita pada malam hari ini sambil menunggu yang lain dari dulu. Masih ada yang di rumah kan? Kalau bapak sih guys mas ini aja berapa ini? 3, 5, 8, 7, 15. Ada 20 lebih. Alhamdulillah. Ini videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyala tes ini aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya mengucapkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, alhamdulillah pada malam hari ini, malam tahun baru, kita masih diberikan umur panjang, sehat, walafiat. Kita masih bisa duduk di majelis kita ini, majelis ilmu. Kita tidak merayakan tahun baru. Insya Allah kita mengisi dengan kajian muhasabah ini. Alhamdulillah kita bisa mengundang Ustaznya dari jauh Pak, telepon dari Kabupaten Bekasi. Salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan dari surga Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan insya Allah kita yang istiqomah di jalan beliau hingga yaumul akhir nanti, yang insya Allah mengharapkan syafaat dari beliau nanti di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin, kecuali Pak Haji Eko ini telah hadir menghadiri undangan kami, undangan dadakan atas inisiatif dari Bapak Maskur. Jadi meniru dalam hal kebaikan. Di tempat lain mengadakan muhasabah kok kita nggak adanya acara. Alhamdulillah dengan persiapan yang mendadak hanya beberapa hari, 2 hari kita berbekal pamflet yang bikin ustaznya juga lagi. Ini ustaznya yang bikin pamflet, flyer, bahasa kerennya flyer. Jadi minta tolong Pak Rizanya sibuk. Oh, Ustaznya berkenan untuk membuatkan flyer ya, alhamdulillah. Jadi terus kita sebar hanya di grup masjid, terus ibu-ibu juga nyebar di grup masjid taklim ya, alhamdulillah. Terus karena waktu itu pernah kita ngadain acara dan udah pesen sate banyak gitu, yang datang sedikit, kasihan satenya, nggak ada yang makan gitu. Nah ini alhamdulillah yang datang banyak ini, saya khawatir kurang satenya malah ini. Nanti yang paling nggak satu tusuk yang cukup insya Allah ya. Ya. Kurang nambah lagi nih, masalahnya pesan harus dibakar dulu di sana. Terus niat awalnya adalah mengisi waktu yang terbuang itu ya, daripada kita mengikuti acara tahun baruan, kenapa kita tidak mengadakan acara muhasabah? Ide yang bagus. Terus kemudian ustaznya juga alhamdulillah bisa ya, nyaman jadinya, insyaallah. Terus malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir sama-sama. Kita merefleksi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Nur. Maksudnya apa saya tidak terlalu hafal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kita
kemudian kita diuji siapa yang paling baik amalnya. Nah, bukan istilahnya berlomba-lomba dalam hal keduniaan, tetapi berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk bekal kita di akhirat. Sebaik-baik bekal adalah takwa ya. Aina khairul zadi takwa. Mungkin itu pengantar dari saya. Kenapa kita bisa mengundang dalam waktu kurang dari 1 minggu, alhamdulillah saya hadir. Semoga apa yang kita laksanakan, kemudian kita niatkan, Bapak Ibu, kita niatkan semuanya. Di sebelah kanan kosong nih Bu. Nah, sebelah kanan saya maksudnya, sebelah kanan saya masih kosong. Ayo Bu, sebelah kanan Bu. Nah, jomblang ya Pak. alhamdulillah kita jumlahnya banyak nih. Masya Allah. Saya nggak nyangka juga deh. Kemarin waktu mau pesan sate bingung mau pesan berapa, takutnya kurang, takutnya lebih. Iya. Alhamdulillah. Nanti sudah bisa jalan. Bapak Ibu, mari kita niatkan bersama setiap langkah kita ke masjid memenuhi undangan kami lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian semoga Allah mengangkat derajat kita, derajat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengampuni setiap dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin demikian pengantar dari saya. Ini enggak terlalu formal, jadi santai saja. Nanti juga nggak usah lama-lama. Takutnya udah pada lapar. Sementara demikian saya akhiri, kurang lebih mohon dimaafkan. Selanjutnya setelah ini nanti saya serahkan pada Ustaz Abdul Khair. Demikian bila kami berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai itu aja Ustaz kayaknya tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerupuk opak ikan gurame. Salamnya yang kompak biar rame. Saya ulangin, kan ini mah katanya santai ya. Benar? Jadi nggak terlalu formal-formal banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama Bapak Ibu, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, meliputi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan tidak kalah penting Bapak Ibu adalah nikmat sehat wal afiat. Ya. Makanya kata Nabi di riwayat Imam Muslim, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan nih Bapak Ibu. Ada berapa? Dua kenikmatan yang seringkali manusia itu lalai, terperdaya. Apa dia? As-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Mumpung kita masih sehat Bapak Ibu ya, mumpung kita masih punya waktu luang, maka kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pastinya kepada umat beliau yang senantiasa berpegang teguh menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan kita berharap Bapak Ibu, semoga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini makan katanya ngisi malam tahun baru ya. Kita makan gak malam tahun baruan, kita isi dengan kajian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di flyer yang saya buat itu ya apa itunya, merefleksi diri gitu ya, menggapai ridho ilahi. Merefleksi itu bisa dikatakan dengan evaluasi, atau kalau bahasa Islamnya mah muhasabah. Muhasabah dengan apa? Muhasabah dengan apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun ini, selama tahun 2022. Kita evaluasi Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita capai. Saya sih sebenarnya pengennya Bapak Ibu itu malam ini bawa pulpen sama kertas. Iya, kurang koordinasi ya. Ya udah, ntar nulisnya di rumah aja, ya. Atau yang bawa handphone boleh ditulis di handphone ya. Iya, di keluar kepala boleh ya. Jadi Bapak Ibu, kita muhasabah apa yang sudah kita lakukan di tahun 2022 ini, dan apa yang akan kita lakukan di tahun 2023. Dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang tadi saya baca di rakaat pertama salat Isya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi perintah Allah di ayat ini yang pertama adalah ittaqullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan ketua DKM kita tadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Dan berbekallah, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kemudian ayat berikutnya, lanjutan ayat tersebut, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap nafs, jiwa pribadi, memperhatikan apa yang akan dilakukannya esok. Menurut ilmu tafsir Bapak Ibu, para ahli tafsir mufassirin seperti Imam Ibnu Katsir, kemudian di tafsir Tobari juga dikatakan bahwasanya goda kalau dalam bahasa Arab itu artinya besok. Ada dua nih, besok yang menunjukkan hari kiamat dengan besok hari ini besok gitu. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat dari ini, artinya apa Bapak Ibu? Kita juga harus mempersiapkan esokkah hari kiamat atau esok. Kalau Masehi kan pergantian waktunya kapan Bapak Ibu? Pukul 00. Kalau Islam berganti waktunya kapan? Maghrib. Ya, maghrib. Makanya itu perbedaan Hijriyah dengan Masehi. Kalau Masehi pukul 00 ganti hari, ya. Kalau Hijriyah itu azan maghrib, itu sudah berganti. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka perhatikanlah apa yang akan kita lakukan esok. Maka Bapak Ibu, nanti kalau hari ini nggak bawa tulisan ya,
nggak bawa kertas dan pena, saya minta Bapak Ibu menulis apa yang sudah tercapai di tahun 2022, apa yang akan dicapai di tahun 2023. Siap Bapak Ibu? Siap? Ini gak menjadi serius begini. Halo? Coba saya mau tanya, Bapak, punten Pak, Bapak siapa namanya Pak? Bapak iya? Pak Yuliarto. Pak Yuliarto, saya mau tanya nih, ini mah pokoknya kita karena katanya ini dadakan kayak tahu bulat ya. Coba Pak Yuliarto, tahun 2022 apa yang sudah Bapak capai? Hah? Ya, dapat cucu. Oke, ya nggak apa-apa ya Bu ya. Lah bahasa nggak masalah. Kemudian Pak, selain itu apa yang sudah Pak Yuliarto capai di tahun 2022? Apa? Iya. Oke, ya. Sekarang saya tanya, apa target yang Pak Yuliarto ingin capai di tahun 2023? Menjadi orang lebih bertakwa lagi, Pak. Yang lebih spesifik. Ya, konsisten dalam menjalankan ibadah. Lebih spesifik. Misalnya, Pak, Bu, yang spesifik itu kayak gini nih. Kalau saya nih, apa target Ustadz tahun 2023? Saya mau beli rumah samping saya. Iya Bu, ini saya lagi nego ini. Ya, mudah-mudahan bisa kebeli. Nah itu target kita Bapak Ibu harus spesifik. Itu yang saya lakukan tahun ini. Waktu itu saya mau umroh Bapak Ibu, umroh. Saya umrohnya karena saya sering lihat profil teman-teman foto sama istri di depan Ka'bah. Akhirnya saya juga mau umroh sama istri. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin bulan Oktober kami berangkat. Nah itu jadi Bapak Ibu, impian itu atau bahasa ininya motivator dreams itu akan memberikan power buat kita untuk meraih. Coba Pak, apa Pak yang lebih spesifik? Ya nggak tahu Bapak apa ya. Coba saya hitung sampai 5. 1. Apa? Umroh, amin. Mudah-mudahan kita doakan ya Bapak Ibu ya, Pak Yuliarto dan keluarga bisa umroh, amin ya Rabbal. 23 ya. Iya Pak, Ibu. Tuh. Ting 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 bunyi apa itu? Nggak ada salahnya Bapak Ibu kita mau punya impian. Katakan Bapak Ibu, saya mau apa? Impiannya, saya mau haji furoda. Kan sekarang susah Bapak Ibu ya haji ya. Ibu saya aja tahu daftar 2000 berapa ya? Ini 2022, 2017 Bapak Ibu. Berangkatnya 2030. Sekarang ibu saya usianya 62. 2030 berarti berapa tuh? 70. Ya, itu yang reguler, Pak. Ya, ada yang masa tunggu 5 tahun Bapak Ibu. Itu kemarin saya ditawarin, Ustaz kalau mau berapa? 150. DP dulu 50%. Nanti kalau udah fix dapat seatnya baru lunas. Nah, ada yang namanya haji furoda. Bapak Ibu bayar sekarang, tahun depan berangkat. Ya. Wali murid saya ada kemarin itu 300 Bapak Ibu. 300 juta. Ya. Itu juga membuktikan beda nominal, beda pelayanan. Duit mah nggak bohong Bapak Ibu ya. Oke baik, kita lanjut ke sini. Halo, ya Bapak Ibu kita lanjut. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap pribadi memperhatikan apa yang akan ia lakukan esok. Di ayat ini juga memberikan isyarat bagi kita Bapak Ibu, kita itu hidup idealnya punya target apa yang ingin kita capai. Terlepas itu akan
terkabul atau tidak, sebenarnya nanti ini Bapak Ibu. Sebenarnya yang pokok pembahasannya adalah di kitab ini. Ini kita sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 9 kan? Sampai jam 9. Jam 9 ya. Oke. Ya, sampai jam 9 ya, Bapak Ibu. Jadi intinya sebenarnya di sini Bapak Ibu. Ini yang kitab saya bawa adalah kitab Adabul Mufrad. Kitab apa Bapak Ibu? Adabul Mufrad. Kalau yang aslinya itu yang teks Arab itu 1 jilid Bapak Ibu. Kalau yang terjemahan 2 jilid. Kalau Bapak Ibu bawa handphone, buka di Play Store. Ketik aja Adabul Mufrad. Ntar ada Bapak Ibu download. Yang penting Bapak Ibu punya kuota. Ya. Ada wifi. Wah, tuh enak banget. Adem Bu masjidnya. Coba tuh. Setiap kajian kayak gini ya, ada makanan, ada wifi lagi. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan ya. Baik Bapak Ibu. Sebenarnya intinya di sini Bapak Ibu ya. Di kitab ini yang akan kita bahas, mudah-mudahan sebelum jam 9 bisa selesai. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa kita pribadi memperhatikan apa yang akan kita lakukan esok. Maka di penggalan ayat ini memberikan isyarat kepada kita Bapak Ibu, kita harus punya target. Saya dulu Bapak Ibu sebelum saya jadi guru, saya itu marketing properti Bapak Ibu. Jadi sama bos saya harus ditarget. Nih ruko harus sekian unit terjual, apartemen harus sekian, nah gitu. Tapi bagus sih, itu bagus, memompa saya lebih termotivasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlepas tadi target itu, apa yang ingin kita capai, ada 2 item. Yang pertama adalah kerja keras, atau bahasa Islamnya ikhtiar. Yang kedua namanya doa. Ikhtiar maksimal, doa maksimal, namanya tawakal. Nah, di kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang doanya. Jadi Bapak Ibu, doa itu adalah silahul muslim, senjatanya orang muslim. Jadi ketika kita ada masalah, maka tidak bisa kita berharap kepada manusia. Yang menjadi sandaran kita, kalau ada tuh istilah quote, carilah solusi setiap masalah di atas sajadah. Bukan kita ngelihat di sajadah Bapak Ibu, itu kiasan saja. Kita ngelihat sajadah nggak ada apa-apanya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya irfayadak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak Ibu, nih coba diantara kita jangan ada dusta diantara kita ya. Halo, saya mau tanya, apakah di sini ada yang tidak punya masalah? Halo, hai, banyak kok ya. Ya, saya tanya, ada yang tidak punya masalah Pak? Tidak ada, bohong kalau nggak punya masalah. Kita pasti punya masalah. Apalagi ini terlihat semuanya punya masalah. Baik Bapak Ibu, setiap kita punya masalah pastinya. Ada yang masalahnya diuji dengan keuangan, ada diuji dengan penyakit, sakit, ya, udah berobat kemana-mana tak kunjung sembuh. Ada Bapak Ibu yang diuji dengan keharmonisan rumah tangga. Kan ada Bapak Ibu gini nih, suami istri ya idealnya makan akur, ya. Ada suami istri akur diuji sama mertua. Ada biasanya yang senyum itu berarti dia. Ya. Nah, ada Bapak Ibu
suami istri mertua akur, diuji ama ipar. Ya, benar? Halo? Iya kan sekarang ada tuh. Ya, yang mertua itu. Iya. Dah. Bapak Ibu, halo. Ya, ada yang suami istri akur, mertua sama mertua akur, ipar akur, diuji sama apa? Tetangga. Ya, sama tetangga. Tapi kalau di sini mah enggak. Di sini mah tetangganya akur semua. Ya, itu mah di sana di perumahan saya. Ya, di sini mah enggak beda. Ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, kita itu pasti punya masalah. Ada yang sudah berumah tangga Bapak Ibu udah lama gitu ya, sekian tahun, belum Allah kasih keturunan anak. Kan ini ujian juga. Ya. Ujian. Artinya setiap kita pasti punya ujian, dan sebaik-baiknya solusi saat kita punya ujian adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan Bapak Ibu sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abi Syaibah dan Al-Hakim. Saya bacakan hadisnya. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sahabat dari golongan Ansor. Golongan Ansor itu golongan sahabat yang tinggal di Madinah. Beliau ini termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Bapak Ibu. Beliau itu meriwayatkan hadis sekitar 1170 ya. Maka beliau ini termasuk golongan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak itu adalah Abu Hurairah, sekitar 5.500 ya, 5.500, dan sahabat-sahabat yang lain. Apa kata beliau? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yad'u, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa bi ismin, yang doanya itu tidaklah mengandung ismin, dosa atau perkara yang buruk. Nah, ini menjadi kaidah Bapak Ibu. Salah satu adab dalam berdoa adalah tidak boleh mendoakan keburukan. Bapak punten, Bapak siapa namanya? Bapak ya, baju biru. Bapak yang nengok. Nah, iya. Siapa Pak? Pak Pacin. Hah? Pak Encin. Oh, Pak Encin. Pak Encin ya. Pancin, misalnya doakan ini, misalnya doakan, saya nggak sebut dah, ntar ini ya, ini marah lagi. Nah, doakan Pancin, doa Pak ini mudah-mudahan kecelakaan. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh Bapak, apalagi emak-emak. Ya Allah, ibu ini biar kena musibah. Nah, ini nggak boleh. Ya, kata Nabi tidak boleh. Yang kedua, wala biqati'ati rahimin, dan tidak juga doa itu mengandung yang sifatnya memutus tali silaturahim. Ya. Ibu siapa Bu namanya Bu? Ya, ibu yang kerudungan kuning. Bulan, ya. Kalau ibu yang coklat? Iya, ibu Coksu. Coklat susu. Bu siapa? Bu Ragil. Iya, misalnya Bulan doakan ya Allah, Bu Ragil, sama sebelahnya ibu siapa? Ibu Tengah. Ditanya, ibu siapa namanya? Hah? Nyi Hiteng. Ya, sama ibu Nyi Hiteng. Bu Yuli, Nyi Hiteng. Itu mah ininya Kabayan ya. Nah, mudah-mudahan ini konflik selek. Nah, ini nggak boleh, memutus tali silaturahim, tidak boleh. Maka kata para ulama, dua kaidah ini tidak boleh Bapak Ibu. Berdoa itu tidak boleh hal yang sifatnya keburukan tadi, mengandung dosa,
dan yang kedua adalah memutus tali silaturahim, tidak boleh. Apa kata beliau? Illa a'tahu ihda salasin, kecuali Allah akan berikan satu di antara tiga ini. Berikan berapa? Satu di antara tiga. Jadi ketika seseorang berdoa yang doanya itu tidak mengandung keburukan, kemaksiatan, dosa atau perkara yang sifatnya negatif, dan tidak juga mengandung yang memutus tali silaturahim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa a'tahu ihda salasin, kecuali Allah akan memberikan satu di antara tiga ini. Apa dia? Yang pertama Bapak Ibu, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, Allah akan segera kabulkan doanya. Nah ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya keinginan di tahun 2023 Allah mudahkan. Yang mungkin tadi pengen ke Baitullah, baik itu haji atau umroh, Allah segerakan. Ya, yang mungkin pengen segera punya cucu, ya Pak Yuliarto mungkin mau punya cucu lagi. Tuh, mau Pak? Ya. Nah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan. Ya. Amin atuh. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kata Nabi yang pertama adalah Allah akan segerakan doanya. Allah akan kabulkan. Bapak Ibu, ada golongan manusia yang kalau berdoa itu mustajab. Langsung Allah kabulkan. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini khilaf di kalangan para ulama sirah Bapak Ibu. Ada yang mengatakan beliau ini generasi sahabat. Kenapa? Karena hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan ini generasi tabi'in. Kenapa? Karena meskipun hidup di zaman Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suatu ketika Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Nabi, tapi qadarullah Nabi sedang tidak ada. Beliau hanya ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri beliau. Tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang istimewa dari Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu? Uwais Al-Qarni ini punya ibu yang sudah lansia, tua renta. Tinggalnya Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung di Yaman. Yaman ini beda negara dengan Saudi Arabia. Ibunya ini punya keinginan ingin ke Baitullah, ingin menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu, dulu enggak ada pesawat. Dulu tidak ada pesawat. Dulu enggak ada Grab. Ya. Masih kendaraan yang paling cepat kuda. Ya. Ada juga onta atau keledai. Dan itu tidak semua orang punya. Hanya orang-orang tertentu saja. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya Uwais Al-Qarni itu membeli, ada yang mengatakan kuda, ada yang mengatakan onta, ya. Ada juga yang mengatakan katanya keledai. Dibeli kemudian setiap pagi Bapak Ibu kalau digendong begini bukan ya? Kalau baik gendong, kalau di ini kan buat melatih punggungnya. Dipanggul. Kalau dipanggul setelah saya mau begini. Ya pokoknya ditaruh sini dah. Apa namanya? Diangkot. Ya pokoknya taruh di situ dah ya. Saya juga bingung bahasanya apa ya. Digendong. Digendong belakang. Kalau gini gendong depan mah ya. Ya udah pokoknya gitu dah, biar cepet ya. Singkatnya Bapak Ibu, itu orang sampai mengatakan aneh nih si Uwais, ngapain itu ya binatang itu dipanggul gitu. Padahal itu untuk melatih punggungnya agar kuat bawa ibunya. Singkat cerita Bapak Ibu, sampailah ibunya menunaikan haji ke Baitullah. Nah, istimewanya Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu, sampai sahabat
Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW perintahkan cari di mana Uwais Al-Qarni, cari dan mintalah doa kepadanya, karena doanya makbul. Nah, dari kisah Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu, satu hal yang bisa kita ambil ibrohnya adalah kalau mau hidup kita mulia, berbakti kepada ibu. Berbakti kepada ibu. Ya. Makanya halo. Hai. Bapak Ibu, Ibu Bapak tahu nggak lagunya Rhoma Irama yang Keramat itu? Tahu nggak? Yang gini. Gimana? Bukan, depannya bukan gitu. Gini depannya nih. Bukanlah gunung tempat kau meminta tenonet gitu ya. Ya, enggak gitu ya. Nah, kayak gitu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Gitu. Tenonet. Ya, dan kutukannya jadi kenyataan. Gitu ya. Itu Bapak Ibu sebenarnya itu dari hadis Nabi. Apa? Ridallah, ridal walidain, wa sukhtallah, sukhtal walidain. Asal orang tua sudah ridho, Allah juga pasti ridho. Tapi kalau Allah sudah murka, itu karena murkanya orang tua. Jadi Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu pulang kampung, apa tujuannya? Ketemu emak, orang tua. Saya yakin kalau orang tua udah nggak ada, Bapak Ibu kemungkinan pulang kampung udah mulai berkurang. Benar? Benar. Pak Enjin tumben nggak pulang kampung. Enggak, saya jagain geraha aja. Padahal mah bukan itu, orang tuanya udah nggak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu keberkahan hidup kita adalah orang tua. Nah ini kata Nabi ya, yang pertama adalah akan disegerakan doa apabila orang yang meminta. Nah yang kedua, tadi kan katanya akan diberikan satu di antara tiga. Yang pertama apa tadi? Allah akan segerakan doanya, artinya Allah akan kabulkan segera doanya. Yang kedua nih Bapak Ibu, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua adalah bisa jadi kita berdoa Bapak Ibu itu tidak dikabulkan di dunia. Bapak Ibu mungkin di antara kita ada yang berdoa, ya Allah saya udah berumah tangga sudah 15 tahun belum Engkau berikan keturunan. Ya Allah berikan kami keturunan. Sampai malam ini tidak diberikan keturunan. Belum diberikan keturunan. Apa kata Nabi? An yaddakhira lahu fil akhirah. Allah akan jadikan itu menjadi tabungan yang akan diberikan di akhir. Ya Allah saya pengen ini, sampai malam ini belum Allah kabulkan. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Boleh jadi nanti Allah akan berikan di akhirat. Bila Bapak Ibu ada permintaan sampai malam ini Allah belum kabulkan, jangan pernah berkecil hati. Nanti Allah akan berikan di akhirat. Berupa apa itu? Bapak Ibu, kita nanti itu di akhirat itu waktunya lama, panjang. Ya, jangankan akhirat, di alam kubur saja Bapak Ibu. Kita masuk ke alam kubur, hanya ada dua kondisi. Siksa kubur, nikmat kubur. Kalau kita orang yang beriman, maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali akan datang malaikat yang berkata assalamualaikum ya ahli kubur. Apa Bapak Ibu? Pakai jubah putih. Kalau bahasa mamanya apa? Glowing. Bercahaya. Ibu-ibu kalau mau glowing apa? Skincare. Jangan pakai fresh care ya. Kudu skincare, jangan fresh care. Aduh.
Ya. Nah itu Bapak Ibu kata Ibnu Rajab Al-Hambali ya, akan berbalik. Kalau dia ahli maksiat banyak dosa, yang datang adalah malaikat yang berjubah hitam dan bawa ini Bapak Ibu godam, palu besar. Yang kata Nabi kalau palu itu dihentakkan ke bumi, hancur bumi dan seisinya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua mah yang dapat nikmat kubur. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau padang mahsyar Bapak Ibu, kita berkumpul lama menunggu kita disidang. Ya lama. Kata Nabi, orang saat itu Bapak Ibu kondisinya bermacam-macam. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang kata Nabi itu kepalanya jadi kepala keledai Bapak Ibu. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang sering mendahului imam. Imam belum ruku dia udah ruku. Imam belum bangkit dari ruku Bapak Ibu dia udah tidak duluan. Dan saya pernah ngelihat yang begini. Ya. Imamnya belum bangkit dari sujud gini. Dia udah bangun dulu, dia ngintip kali ya. Dan ini serius Bapak Ibu, ini bukan anak-anak. Ini udah dewasa. Cius, enggak oong. Nah ini yang kata Nabi, ini yang akan menjadi kepala keledai. Nauzubillah min dzalik. Sampai Bapak Ibu ada kata Nabi itu yang mohon maaf tidak berpakai busana. Bahkan Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saat itu yang bersangkutan tidak malu? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, sungguh demi Allah, saat itu kita tidak ada pikiran memperhatikan orang lain. Kita bingung dengan diri kita sendiri. Kalau di dunia Bapak Ibu, tek mati lampu. Ya. Nah kalau di padang mahsyar, mau nyari siapa Bapak Ibu? Ya. Nah itu dia. Nah boleh jadi Bapak Ibu saat kita sedang seperti itu, kemudian rahmat Allah datang. Hai fulan, Bapak siapa namanya? Bapak yang iya Bapak. Kamu, masa aku? Pak Sugeng. Maka langsung datang rahmat Allah. Hai Pak Sugeng, saat di dunia Pak Sugeng tuh berdoa, tidak aku berikan di dunia, sekarang aku berikan rahmatku. Doa yang tidak aku berikan di dunia aku ganti. Sekarang engkau yang harusnya sulit di padang mahsyar, aku pindahkan engkau ke dalam surga tanpa dihisab. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Amin apa kalau didoain kebaikan. Ya nyengir. Amin ya. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu kalau wafat yang husnul khatimah. Seperti yang pernah viral kemarin itu Bapak Ibu, Bu Hajah Taslimah ya, sedang baca ini Bapak Ibu doa khatmil Quran ya. Kemudian di ayat wa ilahukum ilahu wahid. Ini Bapak Ibu, ayat ini wa ilahukum ilahu wahid itu setara dengan kalimat la ilaha illallah. Udah masuk surga Bapak Ibu itu mah. Itu susah Bapak Ibu. Yang akhir ayatnya seperti itu langka. Itu mungkin bisa 10.000 banding 1. Dan kita berharap itu kita semua. Makanya kan kalau di majelis taklim ibu-ibu itu kan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu Bapak Ibu berharap kalau Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Sedang kajian seperti ini Bapak Ibu ya, wafat, saya mah nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Sebenarnya kematian itu tidak perlu ditakuti, nggak perlu, karena kita pasti mati. Yang perlu ditakuti itu sedang apa kita saat mati. Nauzubillah lagi nyekek botol Bapak Ibu, ya Allah ya, lagi main gaplek ya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Nah yang ketiga Bapak Ibu, ini 10 menit lagi ya, 10 menit lagi insyaallah pas.
Yang ketiga, wa imma an yadfa'anhu minasu'i mislaha. Yang ketiga Bapak Ibu, boleh jadi kita berdoa tidak Allah kabulkan. Tapi kata Nabi, diganti kita itu terhindar dari musibah. Bapak nih ya, itu yang mau buka martabak bukain apa? Udah tahu martabak susah dibukain, bukannya ini nggak sensitif. Temen buka, ini gimana ya? Bukain ya. Orang udah ngepet pinggirnya, ini gimana ya? Ya, solasinya susah ini ya. Ya. Pak Sugeng nggak sensitif, kesian. Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak Wahyu. Iya. Pak Wahyu. Kata Pak Wahyu, nyesel tadi ngebet itu. Aduh, ya Allah. Pak Wahyu kerja di mana? Hah? Iya, Bapak di mana? Serius saya nanya nih. Hah? Iya, kuliah di mana? Di mana? Iya, di mana? Depan Geraha. Kuli bangunan. Oh, Estella. Mudah-mudahan usahanya biar makin lancar. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kita kembali ke ini, ya. Wa imma an yadfa'anhu minasu'i mislah. Nih, Pak Wahyu. Pak Wahyu tadi apa usahanya? Estella. Ya, bisa jadi suatu ketika sebenarnya Pak Wahyu itu mau kesetrum. Kemudian karena kata Allah, Pak Wahyu, kamu itu ada doa yang belum saya kabulkan. Harusnya tuh kamu kesetrum, saya selamatkan. Sama nih bapak-bapak semua yang pada kerja di Pulau Gadung, di MM 2100 atau semacamnya lah ya. Pulang kerja, harusnya bapak ini kecelakaan, ketabrakan, suami atau istri di rumah ada musibah. Nah kata Allah ini, aku punya hutang kepada engkau. Engkau punya doa yang belum aku berikan, yang belum aku kabulkan. Nih, harusnya engkau kecelakaan, aku selamatkan anakmu dari musibah. Aku selamatkan istrimu dari musibah. Engkau yang harusnya pulang kerja tadi ketabrakan, ada musibah apalah macam. Aku selamatkan sebagai ganti doa yang belum aku kabulkan, aku konversiin. Paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa belum Allah kabulkan, jangan pernah putus asa. Kalau Allah kabulkan alhamdulillah. Kalau belum masih ada dua nih. Iya. Belum iya. Yang pertama apa? Allah akan berikan di akhirat. Yang kedua, boleh jadi Allah akan ganti dengan kita diselamatkannya dari musibah. Fahim tuh? Fahimna singapartum singapar. Nah, oke. Itu belum jam 9 kan? belum jam 9 tadi udah diwanti-wanti jam 9 pokoknya selesai. Jam 10. Ini mah bukan sate lagi kayaknya mah. Ini mah Pak Sugeng bukain, kasihan. Orang udah ngebet pinggirnya, mana sih ini solasinya ya. Aduh. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada sekitar 6 menit. Kalau mau ada yang ditanyakan mangga ya Pak DKM. Ya betul. Ya 6 menit. Kalau ada yang nanya ntar dapat reward dari DKM, bukan dari saya. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanya sebelum mungkin nanti kita tutup dengan doa ya. Silakan Bapak Ibu. Bapak, coba dari sini, dari pihak oposisi ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dari Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, mangga. Kan ini mah kita santai ya.
silakan. Yang mau selonjoran mungkin udah kesemutan, silakan Bapak Ibu. Aduh. Ya. Mana ininya? Ada lagi kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Iya, silakan Pak Encin ya. Gimana Pak Encin? Tadi sampaikan bahwa kita harus punya target. Betul. Pertanyaan ini katanya target itu harus realistis, terukur gitu ya. Betul. Yang bilang kita harus punya mimpi. Terus yang benar yang mana? Iya. Benar semua Pak. Benar semua Pak ya. Mimpi, target itu benar semua. Ya. Yang enggak benar itu Bapak Ibu punya mimpi, tapi tidak ada ikhtiar untuk mewujudkan. Contoh sederhana aja. Bapak Ibu saya mau tahun 2023 saya mau umroh. Tapi enggak ada ikhtiarnya. Enggak mungkin Bapak Ibu. Ya, itu hanya sebagian kecil saja seseorang yang haji atau umroh tanpa mengeluarkan kocek pribadi. Ada kawan saya dibayarin sama wali murid. Ada yang seperti itu. Tapi itu kan langka Bapak Ibu. Itu mah sepersekian orang. Ikhtiarnya apa Bapak Ibu kalau mau haji dan umroh? Nabung. Habis nabung apa? Daftar cari travel. Itu namanya ikhtiar. Ikhtiar yang maksimal. Nah Bapak Ibu punya target, saya mau haji umroh, terus nggak nabung, nah siapa yang mau berangkat? Ya, bener nggak Pak? Iya, harus ada ikhtiar. Iya, doa sama tadi ikhtiar. Baru Bapak Ibu itu disebut dengan tawakal. Ketika ada sahabat Nabi bawa unta, kok kamu nggak ikat? Ya saya tawakal. Bukan seperti itu kata Nabi. Yang disebut dengan tawakal itu untanya diikat dulu ke pohon. Cek. Nah, kalau untanya kabur berarti memang belum rezeki. Ya, sama kayak ibu-ibu nih. Kan ibu-ibu mah kan suka ngelihat ini katalog mau di Shopee di mana gitu kan. Ya. Ini keren nih gamis yang ini. Ikhtiar ibu. Enggak apa-apalah 3 kali cicilan juga. Ya. Itu kan contoh sederhana Bapak Ibu ya. Ya Bu ya. Gitu Pak Encin. Ya. Jadi intinya sih sebenarnya mimpi atau target itu adalah capaian kita. Perkara itu tercapai atau tidak, selama kita sudah ikhtiar maksimal, doa maksimal, insya Allah sih Allah akan bantu. Kecuali ada juga Bapak Ibu yang tidak realistis. Apa tidak realistis? Contoh nih. Saya memang penghasilannya sekian. Terus saya pengen beli di Greenwich. Lah, duitnya nggak ada. Nggak nyambung. Nah, ini juga sama nih. Mimpi tapi tidak realistis. Ya. Lah emang ininya segini penghasilannya. Pengen mobilnya Alphard. Ya. Ya. Mimpinya juga realistis. Ya gitu Pak Encin. Ya mudah-mudahan Pak Encin targetnya 2023 apa? Apa? Amin. Iya. Di sini ada nggak istrinya Pak Encin sih? Mana? Oh enggak Pak. Makanya amin itu apa? Ya. Baik Bapak, itu Pak Encin ya. Mudah-mudahan apapun keinginan Bapak Ibu semua di tahun 2023 Allah mudahkan dan Allah kabulkan. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 9 pas ya. Saya sudahi. Ini ada doa dulu kan? Langsung apa? Oh langsung doa. Kirain langsung itu makan sate, kayaknya udah disiapin. Baik Bapak Ibu, sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Allah senantiasa membimbing kita semua dalam kebaikan. Allah menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini, dan begitu seterusnya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah bimbing kita senantiasa dalam keistiqomahan dalam kebaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afini ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, ampunkanlah dosa kami, kehilafan kami, kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Panjangkanlah usia orang tua kami, ya Allah. Mudahkan orang tua kami dalam memperoleh rezeki-Mu yang halal dan barokah, ya Allah. Ya Allah, bila orang tua kami telah wafat, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, terimalah segala amal saleh orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, ya Allah. Ya Allah, kami sebagai orang tua, bimbing kami ya Allah, agar kami mampu membimbing anak-anak kami ya Allah. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah. Ya Allah, mudahkan kami dalam memperoleh rezeki-Mu yang halal dan barokah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah tahun ini menjadi tahun yang terbaik bagi kami ya Allah. Bila kami ada kehilafan dan kelalaian, ampunlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala keinginan, target kami yang ingin kami capai di tahun depan ya Allah, di tahun 2023. Mudahkanlah ya Allah apa yang menjadi keinginan kami ya Allah. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Istajib du'ana ya Allah. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, telah tersedia di kelas depan hidangan takdim, mungkin bisa langsung diambil, nanti ngantri berarti ya. Boleh dibantu biar ada dua dua antrian bapak-bapak sendiri, ibu sendiri. Mau dibantu bapak-bapak? Monggo silakan Bapak Ibu. Teman-teman, minggu depan insya Allah undang rapat ya. Jadi awal tahun setelah diskusi sama Pak RT, Pak Eka, itu minggu depan kita rapat. Agendanya pertama tentang renovasi pipa kita ini mau dilebarin kanan kiri, terus sama beberapa perbaikan atau pembangunan itu. Kemudian sama semacam rapat kerja tahun 2023. Nah ini nyambung sama ceramahnya Ustaz. 2023 itu kita mau ngapain? Persiapan, misalnya kita mau ngadain maulid di tahun 2023 biar nggak seperti dulu kalau maulid itu persiapannya mendadak. Nah ini kita siapkan apa kita mau ngadain, terus sekalian nyari Ustaznya biar nggak terlalu mepet waktunya. Ini sedikit pemberitahuan, nanti undangannya akan menyusul. Demikian, terima kasih.